Dunia bergerak cepat. Kurikulum kita harus lebih cepat. Saat murid meninggalkan sekolah, mereka akan menghadapi masalah multidisiplin, bukan hanya ingatan formulasi. Om Swastiastu. Saya Ika Desi Budiarti, guru matematika SMA Negeri 2 Abian Semal, Bali. Asesmen tradisional gagal melihat minat murid sebagai mesin penggerak pembelajaran. Hasil raport pendidikan SMA Negeri 2 Abian Semal tahun 2024 menunjukkan masih terdapat siswa yang kemampuan literasi dan numerasi di bawah kompetensi minimum. Dan rata kompetensi abad 21 yang masih berada di 57,95 poin. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan serius baik pada pembelajaran dan juga asesmen yang dilakukan. Solusi transformatif hadir untuk menjawab situasi ini melalui STAR Pro, yaitu mode asesmen yang merupakan modifikasi alur STAR menjadi situasi, target, aksi, dan refleksi, di mana secara spesifik difokuskan untuk menggali potensi murid, menjamin relevansi asesmen dengan kebermanfaatan pembelajaran, dan menghasilkan keluaran yang otentik dari murid. Penggantian result dengan refleksi menekankan bahwa keberhasilan diukur dari kedalaman pemahaman dan pertumbuhan diri, bukan hanya produk akhir. Ini mengembangkan otonomi dan motivasi intrinsik murid. Tantangan terbesar di awal adalah penyesuaian paradigma rekan guru dan murid terhadap proses baru ini. Kami harus memastikan semua pihak paham peran mereka. Kami melakukan tindakan persuasi positif. Murid dan guru mengidentifikasi kendala asesmen lama, lalu menyepakati STAR Pro. Ini selaras dengan visi sekolah. Lini masa STAR Pro dimulai Desember 2024, di mana murid mendapat satu guru pembimbing perorangan yang membantunya mengenali situasi-situasi di sekitarnya, mengenali potensi dirinya, menentukan target yang akan dicapai, serta hambatan yang mungkin terjadi selama rangkaian pelaksanaan asesmen. Topik yang dipilih murid sesuai minat, potensi, dan situasi nyata di sekitar mereka. Mulai dari membuat website belajar bahasa Bali, intermittent fasting karena masalah obesitas, hingga membuat deterjen ramah lingkungan dari kulit nanas. Selama 8 minggu, mulai dari Januari hingga Februari 2025, aksi diimplementasikan. Pertemuan rutin mingguan wajib dilakukan untuk diskusi dan penyesuaian. STAR Pro memastikan asesmen berada dalam konteks realistis, kompleks, dan bermakna. Karena masalah yang diselesaikan adalah hal-hal yang benar-benar murid alami atau temukan. Otonomi pembelajaran muncul. Murid bebas menentukan senjata mereka sendiri, sumber daya, metode, fokus prioritas, dan strategi mengatasi hambatan. Laporan akhir disusun sesuai format STAR, di mana pada tahapan refleksi, murid memaparkan hasil, tantangan, pengalaman menarik, dan rekomendasi yang dapat mereka berikan kepada viewer lainnya. Di minggu kedua Maret dilaksanakan uji kelayakan, di mana murid menyajikan laporan dan mendapat masukan dari 2 penguji dan 5 rekannya. Penilaian mencakup deskripsi situasi yang dihadapi, penentuan target tujuan yang tepat, aksi yang dilakukan, refleksi akhir yang diperoleh, kreativitas, penguasaan materi pada bahan tayang, penguasaan materi saat diskusi, serta disiplin dan penampilan diri murid selama pelaksanaan asesmen STAR Pro. Hasilnya melampaui harapan. Murid menunjukkan keseriusan, komitmen, dan tanggung jawab tinggi. Penguatan literasi dan numerasi terlaksana secara langsung. Di awal, murid dibimbing melakukan studi literatur.
Di laporan akhir, mereka diminta menerjemahkan data mentah menjadi diagram atau tabel yang mudah dipahami. Murid belajar bahwa tujuan asesmen adalah proses, bukan harus menampilkan keberhasilan. Mereka merefleksikan faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan. STAR Pro membelajarkan murid bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil akhir. Guru diajak menilai pertumbuhan pribadi dan potensi aksi murid di masa depan. Yang paling berharga, STAR Pro mampu mengungkap kemampuan metakognitif murid, yaitu kemampuan berpikir tentang pemikirannya sendiri. Survei akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen STAR Pro bermanfaat, menyenangkan, dan layak untuk dilanjutkan di tahun selanjutnya. Inovasi ini telah menginspirasi guru mata pelajaran lain untuk diterapkan di kelasnya, bahkan digunakan sebagai panduan laporan akhir kegiatan kokurikuler di tahun ajaran 2025-2026. Pada proyek akhir ini kita diminta untuk menjelaskan apa yang telah kita lakukan selama 2 bulan. Jadi kegiatan ini dimulai dari bulan Januari dan dipresentasikan di bulan Maret akhir. Jadi mungkin pesan saya, pola ujian ini bisa diterapkan oleh sekolah lain karena menurut saya ini sangat memudahkan para siswa karena bisa menumbuhkan kreativitas dari siswa itu sendiri. Karena pada dasarnya asesmen ini berbasis minat dan bakat. SMA Negeri 2 Abian Semal hadirkan asesmen berbasis minat yang sangat digemari oleh peserta didik kelas 12 ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah ini karena telah menyediakan tugas akhir seperti ini karena memudahkan peserta didik dalam mengimplementasikannya karena bisa memberikan peluang untuk bertukar pikiran mengenai apa yang telah dibuat dan apa manfaatnya. Itu ya anak-anak jadi antusias. Terus anak-anak belajar untuk mengecek dirinya sendiri, mengontrol dirinya sendiri sejauh mana yang harus saya lakukan dengan ide ini. Karena kami melihat bahwa potensi-potensi anak kita terasah dalam kegiatan tersebut, kemudian terdokumentasikan dan bisa terrealisasikan dengan baik, serta anak-anak dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan dengan baik. Nah, dari sanalah anak-anak kita merasa bahwa apa yang mereka lakukan, mereka tulis, kemudian mereka dapat pertanggungjawaban, kepuasan yang betul-betul maksimal bagi mereka. Sehingga tes tersebut sangat bermakna bagi mereka dan kehidupannya. Kami selaku pengawas Dikpora Provinsi Bali dan sebagai pendamping daripada Sekolah SMA Negeri 2 Abian Semal, salut dan sangat mengapresiasi dari kegiatan memberikan suatu aktivitas kepada anak-anak dan pembelajaran yang betul-betul kami lihat dan sangat memberikan apresiasi kepada siswa SMA Negeri 2 Abian Semal. STAR Pro mengajak kita mengembalikan makna asesmen. Murid tidak hanya belajar, tetapi juga menjadi pencipta, kritikus, dan beraksi di bidang yang dia minat. Terus belajar, berkarya, dan berbagi inspirasi